Assalamualaikum semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan metode debat, yang dimana nanti teman-teman akan dibagikan kelompok. Per kelompoknya itu ada beberapa orang yang dibentuk, terus nanti kalian akan belajar menggunakan metode debat ini yang akan aku kasih satu topiknya yang akan diangkat dalam pembahasan debat kalian dengan kelompok lain. Jadi nanti kalian bebas melakukan argumentasi atau pembenaran terhadap pendapat kalian tentang satu topik yang akan dibahas. Nah, kenapa sih kita belajar menggunakan metode debat ini? Yang pertama, tujuan dari metode debat ini yaitu melatih atau menumbuhkan keterampilan kalian dalam berbicara, baik dengan teman kalian ataupun orang lain yang membicarakan konflik yang pro dan yang kontra. Lalu kalian akan membangun daya analisis kalian terhadap satu permasalahan yang dimana kalian akan diminta untuk memberikan pendapat atau tanggapan kalian terhadap satu masalah ini yang terkait permasalahan yang sedang dibicarakan. Lalu menumbuhkan kemampuan kalian dalam menyampaikan argumentasi, menyampaikan pendapat, serta menyampaikan sesuatu permasalahan itu secara logis dan secara realistis dengan bahasa dan gestur yang santun tanpa menjatuhkan pihak yang kontrak dengan pernyataan kalian. Nah, nanti untuk tema debat sendiri udah aku tentuin untuk kalian cari sumber informasinya yang untuk melengkapi data kalian untuk melakukan debat. Jadi untuk tema atau topik yang akan kalian angkat di debat kali ini yaitu perkawinan paksa. Jadi nanti kalian bisa cari informasi kelengkapan data-data, sumber-sumber, semua pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan secara paksa. Lalu nanti kalian bisa melakukan adu argumentasi atau melakukan debat dengan kelompok lain sesuai dengan tema yang sudah kalian dapatkan. Nah, untuk melakukan debat itu sendiri, kalian bisa melakukan tanya jawab atau memberikan pernyataan. Kalian bisa menyanggah atau melengkapi atau bisa juga menolak pernyataan dari lawan kalian. Lalu debat ini dilakukan tidak merugikan pihak lain. Dalam artian ketika melakukan debat, teman-teman tidak boleh membawa fisik atau apapun yang lebih sensitif, ke arah yang lebih sensitif. Jadi dalam melakukan debat, kalian hanya diperbolehkan untuk melakukan atau memberikan pernyataan argumentasi sesuai dengan topik yang sudah diangkat, tidak melewati atau tidak melebar ke topik pembahasan yang lain. Lalu kalian dalam melakukan debat dianjurkan untuk membicarakan sesuai fakta dan sesuai data yang sudah kalian cari sebelumnya, yaitu dari sumber-sumber yang sudah kalian baca melalui internet atau buku atau jurnal-jurnal yang sudah kalian cari. Lalu setelah itu kalian bisa melakukan debat dengan kelompok lain, mau itu satu orang yang debat, 2 orang atau 3 orang, terserah. Yang penting diatur aja sesuai gimana kalian. Lalu nanti kalian setelah melakukan debat itu, kalian di akhir nanti kita akan melakukan evaluasi apakah topik yang kalian tadi sudah bahas itu sudah sesuai dengan data-data atau fakta yang sudah kalian cari, dan kita akan temui atau kita pelajari kembali, kita ulas kembali apa sih sebenarnya yang pembahasan yang terkait dengan perkawinan paksa ini. Sebagai contoh dalam topik yang akan dibahas yaitu tentang perkawinan secara paksa. Kenapa sih perkawinan paksa itu ada, dan kenapa perkawinan paksa ini sangat-sangat dilindungi atau sangat dilarang dan dilindungi dengan
pasal-pasal yang berlaku. Lalu kenapa di era sekarang masih ada atau masih banyak orang tua atau siapapun itu melakukan kawin paksa dengan embel-embel perjodohan yang masih menurut adat dan budaya setempat. Nah, kalian bisa cari sumber-sumbernya dari jurnal, internet, buku, atau apapun itu tentang pemaksaan perkawinan ini. Lalu dampaknya apa untuk ke depan bagi si anak, dan juga cara mengatasi hal tersebut itu bagaimana. Jadi untuk teman-teman dipersilakan mencari sumber data informasi terkait topik yang sudah ditentukan, lalu kemudian kalian bisa melakukan argumentasi, melakukan debat dengan kelompok lain, dan nanti di akhir kita akan mengevaluasi bagaimana hasil dari debat yang sudah teman-teman tadi lakukan. Terima kasih.